Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Akbar dengan NPM 2022-4350-1315. Pada kali ini saya akan mendemokan aplikasi tentang implementasi algoritma C45 penerima bantuan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jakarta. Nah, langsung saja di sini kita sudah berada pada halaman login. Halaman login implementasi algoritma C45. Di sini harus memasukkan username, password. Nah, di sini saya memiliki dua role, yaitu admin dan kepala sekolah. Untuk admin sendiri dengan username-nya admin, passwordnya admin 123. Untuk kepala sekolah username-nya adalah capsek, passwordnya capsek 123. Kita langsung coba login sebagai admin terlebih dahulu. Untuk memastikan password benar atau tidak, kita bisa menampilkan password. Nah, ketika sesuai, kita coba login. Nah, berhasil. Ketika login di sini langsung disuguhkan pada dashboard. Dashboard ini berisi tentang ringkasan beberapa fitur yang ada dari user, data siswa, dataset, layak, dan tidak layak. Pada aplikasi ini ada beberapa menu, diantaranya adalah dashboard, user, data siswa, dataset training, proses C45, hasil klasifikasi, laporan, dan yang terakhir laporan. Kita pindah ke dashboard. Nah, ini ada dashboard yang seperti tadi dijelaskan, ada berisi ringkasan dari beberapa menu, dan di sini terlihat role-nya itu sebagai admin. Selanjutnya kita ke user. Di halaman user di sini ada tampilan user yang aktif dan ada fitur tambah user, edit, hapus. Kita coba tambah user. Misalnya nama lengkap kita ubah menjadi user baru. Dengan usernya user, passwordnya adalah kita buat 123, role-nya kita buat sebagai admin, kita simpan. Nah, akan muncul user baru dengan username-nya user, dengan role sebagai admin sesuai dengan apa yang kita inputkan tadi. Selanjutnya kita coba fitur edit. Nah, fitur edit di sini kita ubah nama lengkapnya misalnya menjadi wakil kepala sekolah. Nah, usernya kita ubah menjadi wakasek dan role-nya kita ubah menjadi kepala sekolah. Kita update. Nah, akan berubah menjadi wakil kepala sekolah, username-nya wakasek dengan role kepala sekolah. Yang terakhir, fitur hapus. Ketika kita klik, maka ada pop-up yang meyakinkan bahwa kita akan menghapus. Yakin ingin menghapus user ini. Jika yakin, maka klik OK. Jika tidak, cancel, kita klik OK. Nah, maka di sini akan terhilang atau dihapus. Selanjutnya data siswa. Pada halaman data siswa di sini ada data intern dari tempat penelitian. Di sini saya membuat sampling 3 saja seperti itu. Di sini ada nomor, nama siswa, dan 9 atribut, yang terakhir label. Nah, di sini ada 3 fitur, yaitu tambah data, edit, dan hapus. Kita coba langsung ke data siswa. Untuk data siswa di sini harus menginput nama siswa, selanjutnya 9 kriteria, diantaranya ada penghasilan orang tua dengan pilihan rendah, sedang tinggi, nilai akademik dengan rendah sedang tinggi, terus presensi kehadiran dengan rendah sedang tinggi, terus prestasi siswa, jika tidak ada maka pilih tidak ada, jika ada maka pilih ada. Selanjutnya status kepemilikan bantuan, tidak memiliki dan memiliki.
terus keikutsertaan ekstrakurikuler, tidak aktif, cukup aktif, dan aktif. Dan harus mengisikan jumlah tanggungan orang tua, yaitu sedikit, sedang, banyak. Terus mengisikan status tempat tinggal dengan memilih milik sendiri, kontrak maupun menumpang. Dan yang terakhir, status pembayaran. Di sini lancar atau menunggak. Langsung saja kita coba data siswa, misalnya kita input Nurjana seperti itu dengan penghasilan orang tuanya rendah, terus nilai akademiknya rendah, presensinya rendah, terus prestasi siswanya tidak ada, terus status kepemilikannya tidak memiliki, keikutsertaan serta ekstrakurikuler tidak aktif, jumlah tanggungan orang tuanya banyak, terus status tempat tinggal kontrak, status menunggak, pembayaran itu menunggak. Selanjutnya, setelah semua terisi dari nama siswa dan 9 atribut yang ada, yaitu simpan data. Nah, ketika simpan data, sistem akan mengecek dari hasil inputan yang sudah ada dengan labelnya tidak layak. Seperti itu. Kita ingin mengubah layak, kita edit. Nah, di sini ada fitur edit, kita klik. Misalnya penghasilan orang tuanya kita rendah. Terus nilai akademiknya tinggi, presensi kehadirannya tinggi, prestasi siswanya ada, status kepemilikannya tidak memiliki, keikutsertaan sertaannya aktif. Terus jumlah tanggungannya banyak, statusnya menumpang, status pembayaran menunggak. Kita coba update. Nah, di sini Nurjana dengan kriteria 9 atribut yang tadi maka dinyatakan layak seperti itu. Dan yang terakhir ada fitur hapus. Ketika kita klik, maka di sini ada pop-up yakin ingin menghapus data ini. Kita oke, jika yakin, jika tidak maka cancel, kita oke. Nah, ini akan terhapus seperti itu. Selanjutnya kita pindah ke dataset training. Pada dataset training, di sini data yang kita gunakan dalam penelitian dengan jumlah 169 data siswa. Seperti itu. Dari 169 data siswa, ini sudah melakukan screening dari tempat penelitian dari 9 atribut yang tadi. Nah, pada dataset training ada fitur cetak di sini. Nah, ketika diklik cetak maka akan muncul pop-up print preview. Nah, di sini hasil preview ada kop surat, dataset training, terus kejelasannya ada nomor, nama siswa dan 9 atribut dan label dinyatakan layak dan tidak layak. Ada 169 data siswa dan di sini ada Jakarta hari Rabu pada tanggal 8 Agustus tahun 2026 dan yang mendatangani kepala sekolah itu Ibu Jamilatul Rosyidah. Di sini kita bisa memilih jika ingin save PDF maka save, jika ingin print langsung juga bisa. Karena saya tidak terkonek, misalnya kita simpan sebagai PDF, kita save. Nah, maka akan langsung ke tempat dimana kita mau save. Kita misalnya cetak dataset training, kita save. Nah, seperti itu. Selanjutnya proses C45. Nah, pada proses C45 di sini akan menampilkan total dataset, data layak dan tidak layak. Nah, di sini kita ada tampilan entropi total dengan nilai 0,981509. Nah, ada juga entropi total dengan jumlah dataset 169, data layak 71, data tidak layak 98 dengan nilai entropi
0,9819 dengan rumus antitropi sesuai dengan rumus substitusinya dengan nilai seperti ini, dan nilai dari masing-masing atribut, ada penghasilan orang tua, terus rendahnya berapa dengan jumlah layak, tidak layak, antitropinya, kontribusinya, terus ada di sini ada jumlah kontribusinya, terus perhitungan gen dengan rumus, terus hasil dari penghasilan orang tua, terus ada nilai akademik. Nah, rendah, sedang, tinggi, jumlah, layak, tidak layak, antitropi seperti itu, dengan jumlah kontribusi, terus perhitungan gennya dengan rumusnya. Nah, ini hasilnya. Terus presensi kehadiran dengan rendah, sedang, tinggi dengan jumlah 42, terus sedangnya 42, tinggi 85, layak 13, terus sedangnya 15, tingginya 43, di sini layak ada 29, terus sedangnya 27, tingginya 42, di sini ada nilai antitropi, kontribusinya, terus perhitungan gen sampai dengan hasil, ada juga prestasi dengan tidak, dan adanya di sini ada jumlah, layak, tidak layak, antitropi, dan kontribusi dengan rumus sampai dengan hasil, terus status bantuan dengan memiliki atau tidak. Di sini ada jumlah, layak, tidak layak, antitropi, dan kontribusi, serta perhitungan rumus beserta sampai dengan hasil. Ekstrakurikuler, di sini ada kategori, jumlah, layak, tidak layak, antitropi, dan kontribusi. Ada tidak aktif, cukup aktif, sampai aktif. Terus ada perhitungan kontribusi dari rumus sampai dengan hasil. Terus jumlah tanggungan, ada jumlah tanggungan, kategorinya sedikit, sedang, banyak, jumlah, terus layak, tidak layak, entropi, kontribusi dengan masing-masing nilai perhitungan, serta di sini perhitungan sampai dengan hasil, tempat tinggal, memiliki sendiri, rumah keluarga, kontrak atau menumpang, terus ada layak, tidak layak, entropi, kontribusi dengan hasilnya, serta perhitungan dari rumusnya, terus status pembayaran, di sini ada lancar, menunggak ringan, menunggak berat, terus ada jumlahnya, ada layak, ada tidak layak, antitropi, dan kontribusi. Terus informasi gen, di sini adalah hasil ringkasan dari masing-masing atribut, ada gennya seperti itu. Jadi ada informasi gen, terus ada nomor atribut gen dari masing-masing atribut. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa mengklik proses C45. Nah, ketika diklik maka akan dipindahkan pada layar hasil klasifikasi. Pada halaman ini admin akan menvalidasi nama-nama atau penerima bantuan dari layak dan tidak layak. Di sini bisa dicek dari admin ada 169 data siswa. Terus di sini ada fitur cetak, ketika kita klik sama dengan yang sebelumnya kita bisa simpan sebagai PDF atau cetak langsung seperti itu. Terus pada fitur ini ada eh, Jakarta Sabtu 8 Agustus 2026 dan yang menandatangani kepala sekolah seperti itu. Kita lanjut laporan. Nah, pada laporan adalah hasil final dari perhitungan C45 penerima bantuan pendidikan. Nah, di sini bisa cetak laporan. Nah, pada cetak laporan di sini ada kopi surat dan Jakarta Sabtu 8 Agustus 2026 dan yang menandatangani, dan seperti sama sebelumnya di sini bisa cetak langsung atau simpan sebagai PDF seperti itu. Selanjutnya terakhir adalah logout. Ketika kita klik logout maka akan kembali kepada halaman login.
Nah, itu role sebagai admin. Selanjutnya kita coba sebagai kepala sekolah. Oke, di sini username-nya adalah Capsek dengan password Capsek 123. Kita coba Capsek terus Capsek 123. Untuk memastikan kita bisa tampilkan password, jika sesuai maka login. Nah, pada akun Capsek di sini hanya beberapa menu yang akan bisa diakses seperti dashboard, hasil klasifikasi, laporan, dan yang terakhir logout. Pada dashboard sama dengan admin, di sini ada ringkasan-ringkasan dari user, terus data siswa, data set, data layak, dan data tidak layak. Dan di sini tertulis jelas role-nya sebagai kepala sekolah. Kita lanjut untuk menu hasil klasifikasi di sini sama seperti admin, kepala sekolah memvalidasi data yang telah diinput dan setelah itu kepala sekolah juga bisa mencetak sama dengan admin. Jika ingin save sebagai PDF maka save, jika ingin langsung di print out tinggal dipilih eh, printer yang terhubung. Selanjutnya laporan. Nah, sama seperti pada admin, ini adalah hasil final dari implementasi algoritma C45 penerima bantuan pendidikan. Di sini ada fitur cetak laporan, sama seperti tadi. Jika ingin print langsung maka tinggal pilih printer yang terhubung. Terus jika ingin save PDF juga bisa, tinggal di save PDF. Di sini juga tertulis Jakarta pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 dan yang menandatangan adalah kepala madrasah. Kita bisa save di sini, cetak laporan seperti itu. Yes. Nah, seperti itu. Yang terakhir adalah logout. Oke, demikianlah aplikasi dari implementasi algoritma C45 penerima bantuan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jakarta. Saya Maulana Akbar dengan NPM 2022 4350 1315 mengucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.